Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 kelas 10 akan mengajak teman-teman sekalian kembali ke masa lalu untuk melihat akar sejarah kita melalui bab 5 yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Agama Islam di Indonesia. Mengapa kita harus meneladani mereka? Karena apa yang kita nikmati hari ini, yaitu Islam yang damai di Nusantara, adalah hasil dari strategi dan perjuangan luar biasa para ulama terdahulu. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Presentasi ini disusun oleh kerjasama tim yang solid antara saya sendiri, yaitu Muhammad Ardelia Fisaputra, lalu ada rekan saya Juwita Kalila, dan Naufal Majid. Kami telah merangkum materi ini sedemikian rupa agar mudah kita pahami untuk bersama. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu memahami seberapa besar pengaruh para ulama dalam sejarah bangsa kita. Di slide ini, kita bisa melihat 4 pilar utama yang menjadi rahasia keberhasilan dakwah di Nusantara. Pertama, ulama di Indonesia bukan hanya sekedar guru agama, tetapi mereka memiliki peran strategis dalam seluruh proses dakwah. Mereka menjadi penggerak perubahan yang mampu masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Kedua, apa yang membuat Islam diterima begitu luas tanpa konflik besar? Jawabannya adalah pendekatan adaptif. Ulama kita sangat cerdas dalam memanfaatkan budaya, kesenian, pendidikan, hingga jalur perdagangan untuk memperkenalkan Islam. Jadi, ajaran Islam masuk dengan halus dan menyatu dengan kehidupan masyarakat lokal. Ketiga, kita harus ingat bahwa ini adalah kerja keras lintas generasi. Perjuangan ini konsisten dilakukan sejak abad ke-13 hingga abad ke-19 di seluruh pelosok Nusantara. Kegigihan selama ratusan tahun inilah yang membentuk identitas kita sekarang. Terakhir, buah dari perjuangan itu bisa kita lihat hari ini. Indonesia berdiri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini bukan sekedar angka, tapi bukti keberhasilan dakwah yang damai. Bayangkan kita mundur ke abad 13. Di saat belahan dunia lain masih bergejolak, di ujung Pulau Sumatera sedang lahir sebuah kekuatan besar yang akan mengubah wajah Asia Tenggara selamanya. Inilah kisah para sultan legendaris sang pelopor peradaban Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Soleh dengan julukan Sang Pendiri. Coba lihat tokoh utama kita di bagian atas, Sultan Malik Al-Soleh. Sebelum menjadi sultan, namanya adalah Meurah Silu. Perubahannya sangat dramatis. Setelah bertemu dengan Syekh Ismail, beliau memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Samudra Pasai. Beliau memerintah selama 29 tahun, sebuah waktu yang cukup untuk meletakkan pondasi kuat bagi penyebaran Islam. Bayangkan, dari satu titik ini, pengaruhnya menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Yang kedua, yaitu Sultan Ahmad, yaitu sang penerus. Bergeser ke kiri bawah, kita punya Sultan Ahmad. Beliau adalah Sultan ketiga Samudra Pasai yang memerintah di abad ke-14. Beliau dikenal dengan gelar Sultan Malik Al-Thohir yang kedua. Di masa inilah Samudra Pasai semakin kokoh dengan pusat perdagangan dan studi Islam. Jadi, kalau Malik Al-Soleh yang membangun rumahnya, Sultan Ahmad lah yang memastikan rumah itu berdiri megah dan dikenal dunia. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin, sang diplomat global. Nah, sekarang kita lihat ke bawah kanan. Ada Sultan Alauddin dari Kesultanan Aceh. Beliau hidup di abad ke-16 dan ini keren banget. Beliau bukan cuma jago di dalam negeri, tapi punya hubungan diplomatik yang sangat kuat dengan Turki Utsmani. Coba bayangkan, di zaman itu Aceh sudah main di level internasional, bekerja sama dengan kekuatan superpower dunia saat itu untuk menjaga kedaulatan dan menyebarkan dakwah. Luar biasa, bukan?
Wali Songo di Pulau Jawa. Berlanjut ke Pulau Jawa, kita mengenal Wali Songo yang berdakwah antara tahun 1404 hingga 1546 Masehi. Strategi mereka sangat inklusif, menyentuh aspek kesenian dan pendidikan. Cara inilah yang membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. 9 tokoh Wali Songo tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa. Ia mengajarkan Islam melalui pendekatan sosial seperti membantu masyarakat. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berperan penting dalam bidang pendidikan. Ia mendirikan pesantren di Ampel Denta yang menjadi pusat pengkaderan ulama. 3. Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim berperan melalui seni musik dan sastra. Ia menggunakan gamelan dan tampang Jawa sebagai media dakwah. 4. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sebagai ulama yang ahli dalam pendidikan dan pemerintahan. Ia mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat pendidikan Islam. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin menekankan dakwah pada nilai kepedulian sosial. Ia mengajarkan pentingnya tolong-menolong dan keadilan. 6. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid sangat terkenal karena menggunakan seni wayang, pakaian adat, dan tradisi Jawa sebagai media dakwah. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq berdakwah dengan penuh toleransi. Ia menghargai tradisi masyarakat setempat. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said menyebarkan Islam di daerah pedesaan dan pegunungan. Ia berdakwah dengan pendekatan sederhana dan dekat dengan kehidupan rakyat kecil. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarifuddin Rahmatullah berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Ia juga berperan sebagai pemimpin pemerintahan yang mendukung berkembangnya Islam. Penyebaran Islam di wilayah lain. Selain di Jawa, Islam juga meluas ke wilayah lain di Nusantara melalui kerjasama antara ulama dan pengusaha lokal. Kolaborasi ini membuat penyebaran Islam berjalan lebih cepat dan teratur. Di Sulawesi Selatan terdapat Sultan Alauddin atau Im Manggarangi Daya Marabia. Ia merupakan raja Goa pertama yang memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Sultan Alauddin mendorong rakyatnya untuk memeluk Islam dan menjadikan sebagai agama kerajaan. Selanjutnya di Kalimantan Timur, penyebaran Islam dilakukan oleh Datuk Tunggang Parangan, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Ia berhasil mengislamkan Raja Aji Makota. Masuk Islam yang sengaja menjadi awal berkembangnya Islam di wilayah tersebut. Sementara itu di Maluku, terdapat Sultan Zainal Abidin dari Ternate. Ia pernah menimba ilmu di pesantren Sunan Giri di Jawa. Setelah kembali ke Ternate, ia mendirikan madrasah pertama sebagai pusat pendidikan Islam dan memperkuat ajaran Islam di Maluku. Penyebaran Islam meluas ke seluruh Nusantara melalui kerjasama ulama dan pengusaha lokal. Ulama Nusantara dan karya-karya monumentalnya. Para ulama Nusantara tidak hanya berdakwah melalui lisan, tetapi juga melalui karya tulis yang menjadi warisan keilmuan hingga sekarang. Melalui kitab-kitab tersebut, ajaran Islam dapat dipelajari secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat. Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh menulis kitab Sirat Al-Mustaqim yang membahas fikih ibadah berdasarkan mazhab Syafi'i. Kitab ini menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Abdul Rauf As-Sinkili juga dari Aceh menulis terjuman dari Al-Mustafid sebagai tafsir Al-Quran berbahasa Melayu dan Mi'rad Al-Tullab dalam bidang fikih. Karyanya membantu masyarakat memahami ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dipahami. Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjar menulis kitab Sabil Al-Muhtadin yang membahas fikih secara sistematis. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam kehidupan keagamaan masyarakat di Kalimantan dan sekitarnya. Abdullah Mahfuz Al-Termasi dari Pacitan dikenal sebagai ulama ahli hadis. Karyanya Minhaj Zawi Al-Nazar membahas ilmu hadis dan digunakan dalam dunia pendidikan Islam, termasuk di luar Nusantara. Muhammad Salih bin Umar Al-Samarani dari Semarang menulis Majmu'at Al-Syariah dan Faid Al-Rahman. Melalui karyanya, ajaran Islam disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pada bagian kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif.
Islam disampaikan dengan menyesuaikan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dapat diterima tanpa paksaan dan berkembang secara damai di berbagai wilayah. Keberhasilan penyebaran Islam tidak lepas dari peran strategi ulama dan sultan. Ulama berperan sebagai pendakwah dan pendidik, sementara sultan pendukung dakwah melalui kebijakan pemerintahan. Kerjasama keduanya menjadikan Islam berkembang kuat sebagai agama sekaligus tatanan sosial masyarakat. Selain itu, para ulama Nusantara meninggalkan warisan kebijaksanaan berupa karya-karya monumental dalam bidang fikih, tafsir, dan ilmu keislaman. Karya tersebut menjadikan sumber ilmu yang bernilai tinggi dan masih dipelajari hingga saat ini. Perjuangan dan keteladanan para ulama tersebut menjadikan teladan bagi generasi muda. Nilai-nilai Islam yang mereka bawa seperti toleransi, persatuan, dan akhlak mulia memberikan warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu meneladani semangat dan perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.